Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadi asara tining tatak keramah si nomor 11. Tatak keramana orang alim, tatak keramana kiai, tatak keramana orang keduan ilmu. Deka aban tibi benda ka ilmuna si nomor 11. Jadi pada dubolo bagian depan nomor 11. Napa panika ayyutaba'adah kotu ajawin pasera alim. Ayyutaba'adah panika kotu ajawin pasera alim andani ilmu makasibih dari mabenah kasab, dari mabenah kasab waradilatiha ban enanah kasab tobaan dari arah betak wa an makruhiha bandari tak isenengin kasab wa an makruhiha bandari ban ajawin dari kelakuan tak isenengin. Dan ini kesaus nikah apa tidak yutaba'adah ban ajawin dari kasab tak kesenengin adatan dari arah-arah adat wa syar'an ben syara'. Tata kerama si nomor 11 kadinto ajawin dari kelakuan-kelakuan hina, kelakuan-kelakuan yang dapat merendahkan martabat atau muruahnya seorang ulama. Jadi kotu ajawin dari kelakuan-kelakuan yang dapat merendahkan dirinya. Jadi kelakuan dapat tahu kalau sekiranya dapat merendahkan dirinya, karena seorang ulama itu dalam ilmu syariat harus menjaga muruah, harga diri. Ini kotu ijaga. Maliki pas ulama ulama culun olahraga kengklong adoh umpamanya. Nah, ini kan dapat merendahkan martabatnya. Karena apa? Karena muntung ngato berarti kan napa guys? Dok nutupin aurat. Sedangkan nutupin aurat kan wajib. Nah, nikah. Nah, nikah ulama harus menjaga itu. Benih keng sombong kelampion to asap aku can benih keng sombong. Memang harus seperti itu ulama itu dak nikah. Wah, orang berde kota walau belum acarana anda. Kami memang menyesuaikan diri dan nikah. Ki acaranan kilo kenapa? Yang penting jangan sampai tidak nutupin aurat kan segala itu. Kelakuan-kelakuan yang dapat merendahkan martabatnya, mendapat menjadi hina, baik secara napakah bisa adat atau secara syara. Umumnya umpamana neng kadinto nikah bi masyarakat nikah tak kesenengin orang manabi
main judi online umpamana. Ini kan lakarlah haram. Terus le ulama ni kapas tekit main judi online umpamana. Lepas itu mau bi pesantren. Nah, ini kan akhirnya menjadi turun derajatnya. Ini kenyamanan muru'ah. Muru'ah ini kau tu jaga. Contoh apa kelakuan bagi ulama ni, bagi ulama, benih bagi santri, bagi ulama. Ulama ni kan kal hijamati. Ulama ni tak pantas mana kita tukang candu. Okay. Ulama waktu tegur moro umpama pas tukang candu umpama keliling ibak sipur telepon. Yai, saya mau candu umpama. Ni kan lo pantas dak ni kalau. Benih tak oleh ni kan benih urusan haram dan halal. Cuma menjaga muru'ah, menjaga ilmunya dak ni kan. Dan lebih bagus mulang saus kan dak ni kan. Tapi tak haram dah, tak haram. Keng cuma menjaga muru'ahnya. Umpama Ustaz Ramsuki nyatu, elok kenapa? Umpama dak ni pas nanti mau nyatu. Elok kenapa? Bagi ulama yang sudah banyak umatnya menjadi panutan, ya kurang bagus kalau menjadi tukang candu ni kena. Mana tukang candu ni? Hijamah, bekam. Kalau dongeng mau keluar dari orang enggak bisa. Ini ke kurang bagus dari kita. Kurang pantas bagi ulama. Untuk bagi lain ulama tak? Karena itu beribadah haram dah. Pas segi artian haram tu kan. Yang kurang bagus. Terus wadibalati ban pole contohnya akati nyamak kulit ulama teti tokang nyamak kolek. Baru korban tu baru baru menterasan Idul Adha baru baru nyari kolek ulama sambil surban umpamana ajubaan bagi ngepek kitab. Pakai di itu mau ceramah umpamana. Tu kan bapak sih nyari kolek sampai berkolek nembe korban guys. Ternyata kan ini kurang pantas dan ini. Tapi oleh kan kurang pantas bagi ulama. Wasarfi ban pole ulama ni kata pantas korang pas mana bisa ditokang moro pese. Imbong mun para terlasen beni mani apa kisah? Mani ceng kisah. Beni kat ni segi beni kadi napa kisah kan berada biasa tempat penukaran uang. Jadi beni ni kan cuma mun ulama kurang pantas juga. Saya kira jalan itu lah. Tukar uang 100.000 dapat 80.000. Ini kan salah oleh, salah haram. Pas ni kalau pantas. Dan mun si morok katin apa? Mun bisa nyara si padet. Mun morok 100 oleh 100 juga ndak nikah. Kan menepangan loki ekorangin pakun. Mun pikir empong kita ekorangin. Berarti malah di ulama tak ada cerita nak ulama ni ke tukang tukar pesen ni kata ada. Mon ulama al-haddad tukang panci beda. Al-haddad beda al-ator tukang jual minyak wangi beda. Jadi banyak macam-macam cuma mon tukang candu kilo mangki ulama tukang candu lah kan. Ben ulama tukang sama kolek tak ada. Padahal banyak macam-macam ulama ni kak beda al-baladuri. Ulama tukang jual jambu mete. Ni kak. Lalu kenapa? Cuma seneng ni kak kal hijamah akati tukang candu terus nyamak kolek pas tukang morok oben. Ni ke kurang pas. Wasialati bentukan emas. Tukang emas. Mereka ulama orang bagus. Jadi ulama mengatakan biasa tukang emas. Dia ulama. Kira kata tukang emas. Mon ulama ni kan lo pakai bagus manabi menjadi tukang emas. Wanah bidadikah ban sepadana kak disah saya sebut engki hijama engki napa saos. Kalau sekiranya membuat martabatnya menjadi turun, muru'ahnya menjadi turun. Ini kan lakonin di ulama. Wasani asaro tiling tata keramah nomor 12.
tata krama yang nomor 12, penikah ayyajtaniba qatu ajawin pasira ulama mawadi'at tuhami deka kenengan prasangka cuba, deka kenengan prasangka cuba, wa in ba'udat senajan jauh penapa kenengan prasangka cuba nikah. Jadi ulama juga orang alim ni kutu ajawin dari cangkruan dan kenangan prasangka cuba. Contoh pada kenangan ni ke tempat tempat sabung umpamanya, sabung ajam umpamanya. Walaupun budaya umpamanya sabung ajam umpamanya. Lah ulama ni karena hobi entar nyongo umpamanya melihat Apolong ini kah? Nikah kurang bagus. Nikah beri kurang bagus tak gengeng. Lagi sampai juga tak gengeng. Pokok tempat-tempat se, apa? Gardu. Tempatnya orang-orang ngerumpi dan lain segala macam tempat uribah. Nikah ulama nikah kurang bagus. Nabi pun malam macam Quran umpamanya. Nikah kurang bagus kalau ulama melakukan atau harus menjauhi tempat yang menjadi prasangka juga. Karena orang cangkruk pinggir jalan ni kebiasaan. Mereka pada orang lebat pola seratin ketunging. Anak siapa tu? Pada orang lebat pola sepeda nak cuba, pusing sepeda kayak gitu kok masih dipakai. Tapi selalu prasangka juga. Ni kurang bagus. Fala yaf'alu maka ja'alakoh pasira alim, pasira orang alim syai'an dak kasitung-situng, syai'an dak kasitung-situng yatadammanah senyimpen panapa syai', yatadammanah senyimpen panapa syai' nakso muru'atin dak ngurangin harga diri, nakso muru'atin dak ngurangin harga diri. Wa yustangkaro ban baca sampai wa yustangkaro ban ingkaren panapa syai' dohiron idalem dohira ban ingkaren panapa syai' dohiron idalem dohira wa ingkana sanyadan badah panapa syai' jaizan panika kenging batinan idalem batinan. Jadi seorang alim nika juga tidak boleh melakukan sesuatu yang mana sesuatu tersebut dapat mengurangi harga dirinya. Lo kenging ngelakonin situng-situng seika dimma kelakuan kak dito dapat menyebabkan harga dirinya menjadi turun. Nah, ini kan juga tak kenging. Dikelakuan apa saus? Nikah secara syariat, secara dohir nikah ki. Mon secara batin nikah benten tak penapa. Contoh biasanya orang menabi yang keada di teti mursyid, yang keada di napa kaisa makdun yang derajat nang urusan tasawuf dan thariqah biasanya yuji kelun sampai orang itu menjadi tidak punya harga diri sama sekali di hadapan manusia. Baru setelah itu diangkat karena kesabarannya, diangkat menjadi seorang mursyid. Nah, ini kan banyak contoh. Kiai Haji Jalil, Romo Kiai Haji Jalil bin Mustaqim Tulungagung nikah sebelum yang kak teti mursyid 4 tahun gembel. Dia buat acur nang kisah. Kadung luasan dalan ni kadung itu poco bina kana itu ringkil. Nah, nikah urusan tasawuf. Nah, nikah kan syariat dan tasawuf nikah bidah dak nikah. Jadi mun tasawuf nikah urusan ateh. Hina di hadapan manusia tapi di hadapan Allah tetap mulia. Mun syariat dohir saya bahas nikah urusan dohir sih. Karena apa?
Mi pas sampai kau tujuh alakoh, dek kelakuan sesekiranya kelakuan kak ditok menyimpan dapat mengurangi muruahnya. Kenapa mi bisa sekak ditok? Karena deki mon pas umpamana. Pas sampean kini kok mulai kocak reng gila umpamana. Pas dah bergila sampean lebatnya, ya buru kapi mo deh. Jom kau tamat cia. Arab cia reng gila dia juga kau gila. Jadi secara syariat juga, tapi mulakar lakadi oleh Soleh Al-Mori. Soleh Al-Mori ini kan raja-raja ini menghormat dek Soleh Al-Mori ini. Raja-raja itu sangat takdim. Raja kalau diundang sama Soleh Al-Mori pasti datang karena memang sangat diagungkan. Soleh Al-Mori itu orang ahli tasawuf. Kemudian setiap raja-raja diundang semua. Raja-raja yang kagum sama Soleh Al-Mori diundang semua. Akhirnya setelah datang Soleh Al-Mori Kak Dinto berpenampilan seperti orang gila. Apa orang gila tetamu ada raja ni kan? Ibu tabur sambil bi Soleh Al-Mori ni kan. Akhir raja ni kepas kuber saja peleman saja. Duh, ternyata Soleh Al-Mori itu orangnya gak waras ya, gila. Akhir raja pulang saja, peleman saja raja-raja ini kan pas sujud syukur Soleh Al-Mori, alhamdulillah setiang kok di hadapan para raja orang gila. Nah ini kan. Nah, tapi mon mereka lakar aten lepas ki cek pas sampean bak nyoba tak kok pagi dongku sampean. Dak usah coba. Ini orang yang hakikatnya sudah kelas tinggi. Sudah mukasyafah. Pingin tidak disanjung oleh orang, akhirnya dia berperawakan, berpenampilan seperti orang gila. Makanya jalur syariat sang jalur hakikat harus dibedakan. Jangan sampai diadukan, pasti bertentangan pastinya. Mun sampean mampu ingin mencapai kepada suatu titik yang betul-betul diinginkan, nikah di hadapan Allah, ingin sampai kepada Allah, usul ilallah atau ma'rifat ilallah, maka harus melewati celaan, ujian, dan itu menerima. Tapi kalau kita sebagai orang syariat kinangan, ini kan ki ampun ngereng aturan-aturan sesyariat saus, pak langah ngereng aturan hakikat, ikilah bi-tibi keluh dan sekonik. Wa ikana jaizan, walaupun nikah oleh menurut syarat oleh, tapi mun sekiranya deki bisa ngurangin deka muruahnya. Contoh begini, ada lokalisasi di Surabaya, sampai lewat depannya kan boleh kan, ngopi kalau lapar boleh kan di depannya, boleh. Tapi kan itu tempat yang ingkar, tempat maksiat. Nah, ini kan sampean kan lo bagus dari lo bagus. Fa innahu maka cak saungkuna alim panika yu'radu. Fa innahu maka cak saungkuna alim yu'radu panika nampaakin pasera alim, mamud pasera alim nampaakin pasera alim nafsahu dak kaabana tibi lituh mati dak baik prasangka cuba wa irdahu ban ketodusenah alim lil waqi'ati irasanin wa yuqi'an nasa ban nibaakin penapa alim bentomi pasera alim anot tomnomi paaki pasera alim anna sadaka manusa fitunonik dalam banyak prasangka al makruhati makruakin wa taksimil waqi'ati bantu sanah ngerasanin. Tenikah ketika Nabi orang alim nikah anapa kok tidak diperbolehkan nikah alakoh situng kelakuan senyimpen mendapat mengurangi muruahnya dan tempat saya inginkan minta kenging apa-apa jarang nikah secara sara oleh umpamana karena nikah bisa nyebapakin prasangka cuba dari orang lain. Contoh
ada seorang ulama itu masuk ke tempat perjudian umpamanya. Keng masuk nih, keng masuk. Padahal keng parlok dekat ketua nak umpamanya. Kangkui itu tutup umpamanya perjudian itu. Keng parlok ke ketua nak masuk ke dalam. Lelikah kan dekik mon orang sekeng hanya sebatas ningalen, hanya sepintas melihat. Dia kata fitnah. Aduh, kiai malam mau bingko itu monang tempat perjudian. Aduh. Dia waktu bela juga masyarakat mana dia tahu. Kan dia dikepasin. Padahal tujuannya itu bagus. Tujuannya melobi agar tempat perjudian itu ditutup atau pindahkan seperti itu. Lekati benar bangun kak dito terpaksa. Fa ini tafakoh. Maka lamun terpaksa saya pun pernah situng minta dari kak disa syai' lihajatin karena hajat au nahwiha au tabasapadana hajat lihajatin karena hajat au nahwiha au tabasapadana hajat akhbaro maka apareng oning pasera alim man deka orang akhbaroh maka apareng oning pasera alim man deka orang syahadahu seningalen pasera eman budeka alim bihukmihi kalaban hukumah syekh atau kalaban bihikamihi kalaban hikmanah syekh wa bi'udrihi ban kalaban udrah alim wa maksudihi ban maksudah alim wa maksudah alim kaila yaksamah supaya tak tusah pasirah man bisa berbihi kalaban sebab alim senikah angki mula terpaksa sampian harus lebat nang tempat kak dito pas beda orang seni ngalen umpamana Ustadz Ansori umpamana lebat isitung tempat senika tempat tingkah tempat maksiat tempat setercela pas ite ngalen sareng Ustadz Ramsuki umpamana nikah le Ustadz Ansori kutu abri tahu nikah kata sampean seporne ki sampai cek salah sangka kula kat desa andi tujuan lain teropang kia bareng ketua judi kat dito mon bisa terus pindah dari kat dito kalaban secara bagus kan nyaman abri tahu mak lain apa mak le Ustadz Ramsuki lo andi prasangka buruk dek Ustadz Ansori dek ni kejaran. Jadi kalau terpaksa harus lewat di tempat seperti itu dan kelihatan temannya, maka harus memberitahu kepada temannya, mohon maaf ya, saya tadi masuk ke tempat perjudian itu karena saya ingin bertemu dengan ketua perjudian dan ingin melobi biar tidak. Oh, iya Pak, kan dek nih. Mau sampai lo klarifikasi, lo apa yang unik? Ya, sudah viral itu, pasti foto bi Ustadz Ramsuki. Ceret, tengok masuk nang TikTok Ustadz Ansori tadi malam masuk ke lokalisasi naudzubillah. Ini kan akhirnya jadi viral pasti ompon nih kan ke tempat biliar umpamanya. Akhirnya dia jadi viral. Pas jadi banyak orang susah gara-gara kelakuan Ustadz Ansori dan nikah. Lagi. Nikah penting. Jadi kau tu ijelasakin maksudnya. Nikah ijelasakin. Makleh lo dibapakin susah. Au yang firok otaba nyingke pasira eman anhu dari alim otaba mon lo apa yang uning dak keperluan dak kemaksudnya maka deki jemaahna buruk jemaahna buruk jangan ko ambo sing ngaji dalam senian Arab apa itu mana kita mau maksud kan dilihat umpah mana auzubillah. Ini kan jadi akhirnya pasti pun dia kalau ngaji Pak pun dia kalau ngaji keren lain maaf masa ngaji ke kiai durian ya kan akhirnya kan ketian sampai jadi susah padahal
saya punya tujuan bagus. Kalau saya klarifikasi ke Pak Burkon sama Pak Siful, enggak Pak Siful, saya itu pingin judi ini pindah dari sini. Salah satunya saya melobi ketuanya yang punya kan dek. Ini ketegus loh. Kenapa? Fala yantafi bi ilmihi, maka tak muntut basiraman. Fala yantafi maka tak muntut basiraman bi ilmihi kalaban ilmu alim. Akhirnya pas orang sing ngaji ambu lelong alak manfaat dari orang alim telak waliyastafida ban sopaja muntut faedah al jahiluh pasira orang kudu bihi kalaban alim. Akhirat karena seorang alim nikah lai fitnah ketika bintok pas ambu semulang, akhirnya semulang orang bodoh. Nah, karena orang yang alim sudah difitnah, santrinya sudah buyar, gak ada yang mau ngaji ke orang yang alim. Akhirnya orang yang alim nganggur, lok mulang, orang bodoh. Wes mon kiai alok kelem kadi je lah kau lah. Wes kau apa semulang ada pas semulang orang kiai YouTube pasna, kiai Google, kiai empon. Akhirnya mon pas rosak pasna, rosak pasna syariat ni kan mana bisa semulang ni kan orang benih ahli nah. Nikah pernah terjadi di zaman Rasulullah. Walidah bantarana kadisa kejadian gelap. Qala adabu an-nabiyyu badara gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala adabu badara gusti kanjeng Nabi li rajulaini, deka orang laki dua. Ra'ayahu seningalen pasara rajulaini, orang laki dua, budak kanjeng Nabi. Ya tahaddasa hale mong omongan pasara kanjeng Nabi. Ma'a Sofia sareng orang bini asmana Sofia. Summa ajaza maka pas lebat pasera rojulaini orang laki dua gila ala risli kuma atas on laonan ba'an orang kedua. Summa ajaza maka pas ngelebatin pasera orang laki dua ala risli kuma atas on laonan orang ba'an kedua. Innaha jaksa ongkuna Sofia tu bintu Hayyin, panikah Sofia bin anak bini Hayyin. Ini itu betul. Kanjeng Nabi Muhammad itu mengomongan bareng orang bini nyaman Sofia. Lepas pada orang laki ni kan. Orang laki ni suudon dak ni kan. Jarang kanjeng Nabi jarang pimpinan umat makin tunging bareng orang bini pas ngintungin sambil kerja sambil tonton. Akhirnya kanjeng Nabi, kanjeng Nabi kan tahu ning dek ke istana orang kedua gila. Lawanan, lo sa cakap engkau ada Nabi Muhammad. Sofia ria putra bini Hayyin, ada tang bini lah nangaria. Engkau pada kabinan, engkau pada nikah beng Sofia ria. Lo sa burung, lo sa seutun kan kau. Akhirnya, ya Rasul sepuluh nak. Hati kanjeng Nabi oning, kanjeng Nabi ni kecup ke timur. Sebelak ni kan. Ini kanjeng Nabi menghadap ke timur, yang di belakangnya itu terangnya sama dengan yang di depannya, itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad. Jadi gak ada ceritanya orang bisa mengelak dari Rasulullah. Kamu abad, lo sa buruk, lo sa tako ban. Ari ya Sofia binti Hayyin, tang bini. Ini ku jangan pacaran dari Rasulullah. Jadi lambat ni kadang-kadang beda. Sehingga Kiai Mas Ari ngelarang memberikan fatwa agar tidak itu. Sumaqala maka wasadabu batara Gusti Kanjeng Nabi, inna syaitana seongkul setan ya jari panika ajalan panapa setan min ibni Adam dari anak foto Adam. Inna syaitana seongkul setan ya jari panika ajalan panapa setan min ibni Adam dari anak potona Adam
majrad dam dalam tempat jalan dara fahibtu maka takok kaulah ayat tifa da kotu ayat tifa da kotu ni berakin pasara setan panapa setan fi qulubikuma dalam atena be'an kafir. Yang kedua saya anda kesitung-situng fatahlika maka sebab rosak benah kapi kedua. Nah ini kan kemudian kanjeng Nabi masih kasih kepada tentang kayak gila setan dia bedeneng jalan ada ben. Jadi setan itu ia jadi majrad darah nikah ada di aliran darah kita. Makanya kita ningalin feren sekoni baik langsung suudon kita. Contoh, beda orang yang pikir jalan nak kayak bini, sampai langsung sudah dia orang macam apa? Padahal bini nak mari olahraga. Makan orang ni kecil pang-kempang. Dia kan tu sepatutnya. Kita sudah dosa. Beda orang yang tonton ni jalan kembar umpamanya, nak kayak bini, sampean dia melo je, ada blog ceng lah tu mak ada waktu ni ya. Ki gendaan. Padahal bini nak. Makanya jawapan kanjeng Nabi setan dia beda dalam derna sampean. Makanya tengah takwa sampean cek sampai setan ni masuk ke hati sampean. Mun hati nak kadung ikan dengan setan maka hati gelap ni kena rosak. Jadi orang se kepala kotusan ni kan hati nak ampun dah ikut tak besi setan. Maka cek sampai setan gak ditok beda di dalam hati. Terus katina percarana agar setan ni kalau berenang hati dan merusak maka fa'aksiru bidikrillah. Maka banyak atikir dekat Allah. Jadi hati ni kan boleh kita melihat apapun, boleh kita melangkah kemanapun, tapi hati jangan sampai berpisah dari Allah. Apa? Makle setan tidak hinggap di hati kita. Makle setan gak ditok lok dengan ia tina gula ben sampian. Mun ate kadung ikan dengan setan, maka kempang ka angkui ala kotusa. Bada orang yang sekoni, bada tentang kena mele mobil umpamana langsung paling ngajua. Apa? Karena setan ni kan setiap kita memandang, setan selalu menggoda kita agar pandangan kita menjadi berdosa. Tapi mau sampai ada tetangga beli mobil baru umpamanya, alhamdulillah, tetangga paling nikmat di Allah Ta'ala. Berarti pandangan kita menjadi pandangan berpahala, pandangan saya mengandung kejaran. Tapi mau sampai ini kan ampun dosa, lah sudah berdosa. Kenapa? Pandangannya langsung dikelabui oleh setan. Kenapa? Karena jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati ini kau tu banyak zikir kepada Allah. Moga-moga setiap ilmu bermanfaat, ilmu barokah. Amin. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana istajib lana du'ana bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.